Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi ke... Oh enggak, ini buat tayang besok. Pokoknya ketemu sama Mas T hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang lagi nonton dalam kondisi yang selalu baik ya saudaraku ya. Alhamdulillah. Ini jadi Mas Tulus yang tadi live ya. Live sebelumnya live, kemudian setelah itu Mas Tulus pergi kerja. Ini waktu sore hari setelah pulang kerja. Buat video, buat tayang hari Jumat. Mungkin jam 10, jam 11 atau di siang hari. Pokoknya ini buat tayang di hari Jumat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama, kalau belum subscribe Mas Tulus, please supportnya dengan di subscribe. Loncengnya dihidupkan. Tombol like-nya jangan lupa dipencet, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau support yang di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Jumat insya Allah berkah teman-teman ya. Harusnya hari ini kita bisa bagi-bagi Jumat berkah, tapi hari ini di kru tim masak juga sudah kerepotan sejak kemarin. Jadi kemarin sudah ada gelaran acara di kediaman ponakan Tante Ida. Hari ini juga ada sudah persiapan karena acaranya tidak di Jakarta teman-teman. Ini yang bikin kami kerepotan karena acara dari keponakan Tante Ida ini kebetulan kan yatim. Nah, orang tua yang mewakili sebagai ibunya ini Tante Ida, teman-teman. Jadi hari ini, Jumat ini, Kamis ini juga sudah ada gelaran acara di rumah. Nanti tadi juga saya main ke sana. Terus besok juga insya Allah juga kita akan bareng-bareng ke sana. Karena acaranya di puncak, tidak di Jakarta. Jadi di rumah cuma pengajian biasa. Kemudian hari Jumat sudah prepare untuk menuju ke puncak sampai di hari Sabtu. Jadi maaf sekali Allah belum mengizinkan secara waktu ya teman-teman ya. Dan kami putuskan untuk kami geser di Jumat bulan depan saja supaya jumlahnya lebih banyak. Oke, sedih sih yang sudah diniat-niatkan Allah kabul jumlahnya, ternyata Allah belum kabul waktunya. Sekali lagi qadarullah ya. Jadi hari ini pas video ini tayang, teman-teman nggak ngeliat lagi sedekah nasi box untuk hari ini, tapi akan ada di Jumat nanti di bulan Mei ya. Semangat ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Aku terima kasih banyak yang sudah bantu, sudah dicukupin, alhamdulillah. Tapi kita kan punya target nih ya. Targetnya apa? Targetnya bulan depan harus 2 kali lipat. Bismillah dong ya kan. Bulan ini sudah cukup, bulan depan harus 2 kali lipat. Makanya teman-teman harus lebih semangat lagi bantu sedekah nasi boxnya ya. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita bulan Mei 2024 bukan hanya hasil dari bulan April, tapi juga Mei dan juga April jadi satu dengan sedekah yang 2 kali lipat. Katakan amin saudaraku.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Juga semoga Allah izinkan sedekah bumi kita untuk segera terlaksana. Atau maksimal Allah izinkan jumlahnya cukup sebelum bulan September 2024. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman, ngapunten sekali lagi jangan kecewa ya. Untuk yang sudah bantu ternyata tidak ada karena sekali lagi waktunya. Dan kalau kita mau geser Jumat depan lagi, Selasa dan juga Jumat ini ada yang pesan among-among teman-teman. Jadi jadwalnya sudah duluan masuk ya. Teman-teman yang mungkin masih kemarin belum kebagian among-among, terus pengen ikutan among-among lagi, hari Selasa ini kita ada pesanan among-among dari hamba Allah. Jadi teman-teman yang mau ikutan punya bayi bajang pengen bareng sama kita nanti bisa DM Mas Tulus ya. Nanti Mas Tulus bantu. Oke? Teman-teman yang mau ikutan, Mas saya punya duit segini tolong dong Mas titipin ke tim masak, tambahin menunya yang tadinya 100 tambahin 20 apa 10 misalnya. Kalau teman-teman punya rezeki boleh silahkan nanti Mas Tulus usulkan ke tim biar ditambahin kayak biasanya ya. Oke, seperti itu. Sekali lagi untuk yang belum ya, kalau yang sudah kemarin tahan dulu saja. Kalau yang sudah ya sudah, ini untuk orang-orang baru yang mau ikutan among-among ya. Nah, saya juga kasih penjelasan sedikit. Among-among ini tidak selalu untuk bayi bajang ya teman-teman. Jadi kalian, kita ini kan kalau bahasa kita orang Jawa, kita ini punya saudara 4-5 pancer. Jadi kita juga punya yang ngasuh. Kita tuh punya pengasuh semua satu sama lain. Kalau bahasanya orang Jawa tuh seperti itu. Lalu yang ngasuh kita itu juga perlu dikasih imbalan ya. Imbalannya mungkin pahala dari among-among kita. Jadi among-among ini sebenarnya juga wujud syukur terhadap tubuh kita yang sudah dibantu sama Allah diberikan orang yang momong kita atau yang ngasuh kita dari kecil. Itu intinya. Jadi tidak selalu bayi bajang. Makanya semakin kesini alhamdulillah saya juga semakin banyak orderan among-among ini bukan berarti mereka untuk bayi bajang semua, tidak. Tapi ada hamba Allah yang juga mau ikutan. Karena dari luar negeri banyak, kenapa di luar negeri kan mereka nggak bisa lakuin itu. Jadi beberapa hamba Allah dari luar negeri juga order among-among ya. Mbak Novi pernah, dulu beberapa orang subscriber juga pernah. Jadi teman-teman yang mau bikin among-among tidak selalu untuk bayi bajang. Misalnya kita, saya pengen ngesyukurin badan saya karena saya diasuh sampai sekarang. Allah izinkan ada orang yang ngasuh dalam tanda kutip makhluknya Allah. Nah, kita opahi lah, kita hadiahkan sedekah kita tadi pahalanya untuk yang jagain kita. Sing ngomong awake dhewe kalau bahasa Jawa tuh kayak gitu. Jadi tidak selalu bayi bajang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yang tertarik nanti bisa DM Mas Tulus di Instagram ataupun bisa telepon lewat WhatsApp ya. Atau WhatsApp aja lah, yang sudah tahu aja. Oke, hari Selasa ya. Jadi kita mau geser-geser sedekah nasi box ini untuk pesanan among-among sama pesanan selamatan itu juga sudah banyak ke tim masak. Jadi Mas Tulus bingung kalau geser. Jadi akhirnya kita putuskan gesernya di Jumat bulan depan saja. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak matur sembah nuwun. Sekali lagi yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi terima kasih. Maaf jangan kecewa bulan ini Allah belum mengizinkan kita bikin sedekah nasi box. Nggak apa-apa. Tapi bulan depan semoga bisa 2 kali lipat. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Semoga yang sedekah, baik nasi box, sedekah bumi, apapun itu tanpa terkecuali, semoga Allah tukar dengan sedekah. Aku kaget waktu lewat. Ngapunten, teman-teman yang sudah sedekah terima kasih banyak sekali lagi, semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan, amin. Juga semoga Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah jadikan sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Juga semoga jenengan yang sedekah Allah sejauhkan dari musibah dan juga bala, amin, amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, aku kaget rek, lampunya gak tak urip no. Berarti lewat di kamar mandi. Kayaknya dia mau kencing atau mau mandi, aku nggak tahu. Tiba-tiba nyelonong, makanya aku kaget loh. Mas Tulus tuh ada kaget-kaget juga kalau ngeliat jin. Yo kaget wajar, saya manusia biasa. Kadang kalau ngeliat jin yang aneh-aneh ya tetap kaget. Namanya juga ya manusia ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber dalam dan juga luar negeri. Untuk semuanya saja doa terbaik buat teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan kurang baik semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Bismillah, semoga Allah izinkan hutangnya ndang lunas, amin ya Allah. Yang pasti harus semangat ya teman-teman. Kudu semangat lan semangat ya. Oh ya,
teman-teman yang pesan minyak bidara setelah video ini tayang, ini sudah tidak ada pengiriman, adanya di hari Senin ya. Yang mau pesan manfaatnya apa saja Mas Tulus, macam-macam ya. Silahkan tonton video Mas Tulus lagi packing dulu, difahami dulu baru pesan, oke? Kalau ragu, kalau takut Mas Tulus nipu, teman-teman boleh terima barangnya dulu baru teman-teman transfer, oke? Terima kasih banyak. Cara format pemesanannya gimana? Pencet di kolom deskripsi ada WhatsApp yang 0857. Lalu WhatsAppnya ke Mas Tulus gini. Mas, saya pesen 3, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Jadi langsung to the point ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang sudah pesan minyak bidara. Terima kasih. Oke, yang tidak suka dengan intermezzo, kalian geser saja di menit ke-9 ya. Langsung ke topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan judul yang sudah kalian tunggu. Sesuai dengan request kalian kemarin ya. 22 April 2024 Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusan terkait dengan sengketa Pilpres 2024 di mana dinyatakan bahwa secara konstitusional pokoknya KPU memutuskan bahwa pasangan 02 lebih unggul dan menang telak 1 putaran di antara 1 dan juga 3. Kemudian 3 dan 1 mengajukan gugatan terkait dengan bla 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 bla, dijelaskan juga beberapa alasannya untuk menggagalkan Pilpres tersebut. Kemudian mereka juga menyampaikan beberapa hal, di antaranya juga isi gugatannya mereka harus melakukan tuntutannya adalah dengan ulang lagi dan lain sebagainya. Nah, keputusannya akhirnya disebutkan oleh MK pada tanggal 22 April 2024 bahwa pernyataan atau permohonan dari dua pihak 01 sama 03 maksudnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum seluruhnya alias ditolak. Nah, teman-teman ini banyak yang nanya ya. Soal keputusan ini apakah nanti akan micu beberapa hal gitu loh. Takutnya nanti ada sesuatu yang besar lagi. Karena teman-teman saya pikir ya kalau saya pribadi intinya begini. Kalau beliau ini telak menang di antara sekian, yang lain cuma 20 atau 30%, yang satu cuma 15-20%, berarti ada setengah dari masyarakat Indonesia yang mendukung 02. Menurut aku sih kalau memang ini sudah keputusan mutlak dan juga tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum, ya harusnya kita legowo. Harapan saya sih seperti itu. Karena memang sudah keputusannya seperti ini, supaya tidak ada kegaduhan lagi. Tetapi ternyata salah satu pasangan calon, justru pasangan calon yang terendah, yang didukung oleh partai tersebut, nah partainya ini melakukan gugatan ke PT UN untuk menggugat MK terkait menggugat lagi terkait dengan sudah ditolak nih gugatan beliau di MK. Sorry. Aku ki mau dengan acara rek. Apa? Aku kan suka banget emping ya. Padahal kalau makan emping itu kan begel-begel gitu. Tapi katanya winu ngono lho. Sedikit teh hangat, ora terlalu manis karo emping wis tak gaduh tadi penyakit situ nih. Nah, terdengar kabar bahwa salah satu pasangan calon yang terendah ya dengan hasil voting terendah di pasangan 03, salah satu partai pendukungnya yaitu PDIP mengajukan gugatan ke pengadilan PT UN. Aku nggak tahu itu apa. Maaf teman-teman. Mas Tulus ki wong pekok dadi lek kon teko dadah ora ngerti. Nah, ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa pengajuan gugatan ke PT UN ini sebetulnya tidak akan mempengaruhi Pilpres karena intinya ada beberapa hal yang tidak mempengaruhi lah dengan keputusan Pilpres, dan beberapa calon presiden yang gagal sebelumnya juga sudah membuat konferensi pers mengatakan dan juga mengucapkan selamat kepada Pilpres yang sudah terpilih dan menjadi pemimpin masyarakat Indonesia untuk 5 tahun ke depan, dan sudah diputuskan 02 adalah menjadi presiden berikutnya selepas Bapak Presiden Jokowi ya, dan ini salah satu hal yang sudah mutlak seperti yang sudah disampaikan yang sebelumnya. Ternyata yang disampaikan Eyang juga betul, yang diterka sama Eyang juga semuanya sudah pas, bahwa gugatan tidak akan berpengaruh apapun, ini juga tidak akan selesai dengan harapan seperti yang mereka mau, dan keputusan sudah mutlak. Ini yang disampaikan Eyang. Maaf, ini versi Eyang teman-teman, bukan dari versi yang lain. Kalau kalian pendukung yang lain ya maaf, saya di sini berusaha netral karena saya tidak mendukung di antara satu dari tiganya. Saya bukan pendukung tiga-tiganya, jadi saya memang masyarakat biasa yang mengomentari ini dari versi netral yang saya tahu, oke? Dan saya harap ya mudah-mudahan ini selesai, jangan ada lagi. Walaupun pada dasarnya Eyang sudah berkali-kali bilang dari awal Pilpres, nanti yang menang pasti akan sulit karena ada yang begini. Betul. Kemudian Eyang juga menyampaikan bahwa ini akan terus
akan terus ada pergerakan, tetapi dengan keputusan yang sudah tidak bisa digugat. Dan ternyata juga sama, hasil keputusan MK juga menyatakan bahwa ini sudah tidak bisa diganggu gugat, dan tuntutan mereka semuanya ditolak baik dari 01 dan juga 03, sehingga sudah mutlak bahwa Presiden Republik Indonesia untuk kedepannya adalah pasangan 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran, ya. Jadi nanti presiden kita untuk ke depan selama 5 tahun itu. Nah, terkait dengan ke depannya apakah ini akan jadi gugatan lagi, kemudian akan bisa menggagalkan? Ada beberapa pihak yang sudah menyampaikan ketika saya baca, ini sebetulnya nggak akan ganggu lagi, mau tidak mau presiden kita sudah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tetapi setelah ini pengajuan ini seperti tidak akan berpengaruh soal itu, tapi saya juga nggak tahu, kita nggak ngerti ya. Nah, di sini kenapa Mas Tulus bahas ini, teman-teman banyak yang minta untuk dibahas. Kalau dihitung lewat angkanya, lalu apa kata Eyang terkait dengan keputusan MK? Apakah Eyang juga menyetujui? Apakah Eyang juga mengiyakan apa yang disampaikan atau keputusan MK? Jawaban Eyang, ini sudah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Dari awal Eyang sudah menyampaikan ini. Hal yang tidak bisa diganggu gugat, hal yang tidak bisa dilawan lagi. Ini sudah disampaikan Eyang sebetulnya sejak awal. Jadi kalau Eyang menyampaikan ini, beliau jawabannya sudah tidak heran, memang sudah seperti itu keputusannya. Mau tidak mau, lagi dan lagi. Saya nggak mau di video-video saya muncul orang-orang yang tidak suka dengan pasangan 1, 2, 3 kemudian saling serang. Saya nggak mau. Sekali lagi, oke teman-teman, emang kalau curang dibiarkan Mas Tulus, kan curang sudah diajukan ya, dianggaplah mereka curang, sudah mengajukan gugatan, sudah dicek, sudah ada cross checknya, ada buktinya, kemudian dibuka, kemudian ditelaah lagi, dicari, dan ternyata buktinya tidak terdeteksi atau buktinya tidak menguatkan. Jadi mau gimana lagi? Semuanya sudah selesai. Jadi aku harap kita damai-damai ya teman-teman. Mau nggak mau benci dengan presidennya ya silahkan. Mau tidak suka, ini juga individual ya. Kalian mau suka mau tidak silahkan, hak masing-masing. Tetapi aku harap jangan berantem gara-gara pasangan kita sama-sama kalah. Nah, Eyang menyampaikan bahwa ini salah satu hal yang sudah tidak mengherankan bagi Eyang. Ini salah satu hal yang sudah beliau sangka bahwa ini akan tetap seperti ini. Dan mau tidak mau kita dipimpin dengan 2 orang 02. Ya, ini mau tidak mau sudah mutlak. Jadi ke depannya sepertinya ini, maaf kalau kata Eyang, walaupun masih ada gugatan-gugatan lagi dari peserta-peserta lain, baik dari jalur-jalur yang lain dengan usaha apapun itu, bahkan kalau bahasanya Eyang itu bahkan sampai ada bahasanya Eyang tuh ada rojo turun gunung aja itu nggak akan bisa merubah. Ini berarti bahwa keputusan mutlak ini sudah tidak bisa digugat. Mungkin juga benar yang disampaikan para ahli bahwa pengajuan partai ke PT UN ini juga nggak akan berpengaruh ke keputusan Pilpres. Jadi mereka sudah mutlak. Intinya di situ. Ada beberapa poin yang saya baca di internet bahwa ini tidak akan bisa merubah, dan Eyang juga sudah menyampaikan bahasanya beliau sampai bahkan raja turun gunung pun nggak akan bisa merubah ini. Ya, sekali lagi ini berarti sudah keputusan mutlak, dan memang sudah mungkin anggaplah leluhur Nusantara sudah merestui mereka berdua untuk menjadi presiden. Walaupun dari sisi lain mungkin ada kejanggalan-kejanggalan lain, dinasti dan lain sebagainya, ini hak dari kita masing-masing untuk menilai. Semuanya ada konstitusinya, semuanya ada jalur hukumnya yang bisa dijelaskan untuk memperkuat segala keputusan atau segi pandang kita yang salah. Mungkin ada kok bisa dalam tanda kutip dan sebagainya. Ini hal-hal lain di luar segi pandang saya. Jadi kalau misalnya yang menyampaikan sudah keputusan mutlak, bahkan raja turun gunung nggak akan bisa merubah sesuatu, ya aku pikir ini juga akan menjadi salah satu hal yang tidak akan berpengaruh. Jadi gugatan berikutnya tidak akan berpengaruh, Mas Tulus. Dari segi pandang Eyang ini nggak akan ngaruh kemana-mana. Jadi tetap dengan keputusan mutlak, walaupun mereka dari segi lain-lain lagi. Malah Eyang bilang bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang lecet, nanti malah istilahnya beliau itu becik ketitik Allah ketoro. Nanti malah kelihatan sesuatu yang tidak seharusnya kelihatan. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi aku harap hati-hati juga ya teman-teman. Jadi ketika mengagumi seseorang juga jangan berlebihan, karena kita nggak tahu seseorang tersebut itu sebetulnya punya belang apa. Makanya Eyang menyampaikan malah becik ketitik Allah ketoro. Nah, kalau dari penyampaian teman-teman ada kerusuhan lagi nggak, Mas Tulus? Ada hal-hal lain lagi nggak yang memicu nanti ada tindakan-tindakan demonstrasi besar-besaran, kemudian karena keputusan tidak terima, kemudian bikin demo lagi dan lain sebagainya? Dari hitungan angkanya,
Saya sudah jelas melihat potensi itu. Teman-teman ingat nggak keputusan MK di siang hari, sore harinya Pacitan itu gempa. Dan kita lihat, kita hitung lewat intuisinya. Waktu malam hari atau sore hari saya langsung tulis di Instagram bahwa gempa ini sudah jelas-jelas menjadi momen atau pengingat kita terkait dengan kerusuhan besar. Dari angkanya saya sudah melihat ada potensi kegaduhan berikutnya atau gaduh-gaduh lagi yang mungkin tidak akan oke, secara garis besar bahkan kalau dari angkanya saya melihat ada potensi apa? Potensi kerusuhan besar sampai menimbulkan korban loh. Ini potensi dari angkanya. Nah, Eyang juga ternyata sama dengan saya. Selain dari angkanya saya menyampaikan ada potensi kerusuhan berikutnya. Ketika keputusannya tidak diterima, kemudian mereka gugat lagi entah dengan jalur lain, kemudian tidak diterima lagi, kemudian pakai jalur lain lagi, kemudian ada pasangan-pasangan atau pemilih-pemilih atau di antara pendukung yang tidak terima, kemudian menggelar aksi demonstrasi, kemudian ada kerusuhan besar sampai menimbulkan korban jiwa. Ini juga disampaikan sama Eyang Lukito. Ini hal yang disampaikan Eyang Lukito. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada. Saya sih berharap ini hanya sebatas apa ya? Sebatas hanya hitungan-hitungan angka juga terkaan dari Eyang. Dan saya berharap ini semuanya salah karena aku udah nggak mau lagi denger-denger teman-teman. Aku juga udah capek kalau dari awal mau pilpres ini. Dan aku tuh betul-betul heran. Ada satu sosok yang awalnya itu menarik perhatian saya juga Eyang. Sekarang malah bikin saya jengkel sama orang itu. Jujur, saya tuh rasanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Karena aku lihat kok ini pribadinya jadi kayak gini gitu loh. Makin kesana makin kesini. Nah, aku pengennya tuh udah oke, selesai. Kalian mau jadi oposisi kek, mau jadi lawan pemerintah kek, mau jadi pemprotes dan lain sebagainya. Menurut aku silahkan. Tapi setelah itu damailah sudah ya. Terus pendukung-pendukungnya juga aku harap damai. Kemudian rukun lagi. Karena ini sebuah keputusan. Nanti kalau 01 dimenangkan, 02 nggak, akhirnya berantem lagi dong, perang lagi ya. Akhirnya ada perang dingin, pendukungnya nggak terima juga. Ya intinya adalah ini sudah keputusan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ini tidak sah atau tidak sesuai dengan jalur hukumnya atau tidak terbukti lah istilahnya gitu. Kemudian KPU juga sudah memutuskan bahwa pasangan adalah 02. Jadi aku harap teman-teman ayo kita legowo, sekarang kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Yang kerja ya kerja lagi, fokusnya ke fokus kita masing-masing. Mau setuju tidak setuju ya silahkan dengan tindakan kita masing-masing. Mau kalian jadi masyarakat yang oposisi, mau yang pro dan juga mau yang kontra itu hak kalian. Tapi aku harap udahlah karena kemungkinan besarnya ini jadi gaduh lebih besar juga ada kemungkinan. Jadi aku harap ya mudah-mudahan naudzubillah min dzalik gak ada kerusuhan apa-apa, gak ada korban jiwa, gak ada sesuatu yang bisa merugikan siapapun, semuanya damai. Kita doa sama-sama ya teman-teman ya, mudah-mudahan gak ada kegaduhan lagi di Indonesia dan semua pihak menerima keputusan MK yang sudah diajukan kemudian ditolak, kemudian diterima sesuai dengan keputusan MK dan yang lain juga legowo terima. Yang kemarin mengajukan kan keputusan sudah keluar, berarti sudah waktunya untuk menerima apa keputusan dan juga hasil yang disampaikan oleh MK. Jadi teman-teman harus damai, tidak boleh saling berantem nanti dengan segala keputusannya. Nah, ini hal yang disampaikan Eyang memang kalau teman-teman bilang ini hal-hal yang ditakutkan tuh kalau dari angkanya masih ada kerusuhan ya, Eyang juga menyampaikan masih akan ada kegaduhan ya. Ternyata pasangan 02 ini nanti juga tidak akan mudah teman-teman. Untuk di masa-masa pemerintahannya tidak akan mudah. Jadi memang kalau teman-teman tanya apakah ini mereka oke ngajuin selesai kerusuhan selesai apa selesai? Tidak. Eyang dengan tegas menyampaikan mereka ini akan banyak sekali penjegalnya. Mereka ini akan banyak sekali yang akan ganggu. Mereka tuh akan jadi akan banyak yang kontra dengan mereka yang juga akan terus. Jadi orang-orang yang pendukungnya ini tidak dukung 02 sepertinya mau sampai akhir masa jabatan 02 tetap tidak akan mendukung 02. Jadi ini mungkin salah satu keputusan mutlak mereka, tetapi yang menyampaikan bahwa perjalanan karir 02 ini juga tidak akan semudah yang dibayangkan karena cukup berat. Jadi kalau kalian bilang ini berhenti Mas Tulus, pengadilan MK sudah, PT UN misalnya ditolak atau apa, apakah ini berhenti? Tidak. Eyang menjawab bahwa
ini akan semakin panjang, ini masih akan cukup panjang. Makanya teman-teman, ayo, aku harap apa yang aku sampaikan didengar sama teman-teman dengan nada suara yang baik, dengan suara di telinga kalian dengan cara yang baik, sehingga kalian bisa menerima itu dengan baik juga, terus kita bisa berdamai dengan satu dan lain hal ya. Oke, tetap harus rukun dan juga damai. Rukun agawe santoso kalau kata Eyang. Jadi ini salah satu hal yang harus kita kedepankan, ini salah satu hal yang harus kita majukan selain ego kita terkait dengan pilihan kita. Di sisi lain, kita satu keluarga, kita satu ras, kita satu suku, kita satu Indonesia. Jadi jangan sampai berantem, oke? Seperti itu hasil analisa Mas Tulus, mau terima mau tidak terima, intinya ya ini hanya hasil membaca analisa, melihat prediksi. Selebihnya yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini hanya sebatas hitungan lewat yang saya hitung, selebihnya Allah yang Maha Penentu ya. Oke? Terima kasih, salam damai buat semuanya. Pokoknya harus damai, harus saling peluk lagi sekarang. Sudah waktunya kita kembali ke rutinitas kita. Pemimpin kita doakan jadi pemimpin yang amanah. Kalau memang ada sesuatu yang salah, ya suatu ketika becek ketitik olo ketoro. Ya, sing salah yo iso ketok salah, sing ketok bener yo iso bakale ketoke salah. Jadi kita nggak perlu menutup diri, kita nggak perlu menutup mata. Suatu ketika akan ada hal-hal baik yang kita akan lihat dari apa yang sedang kita tonton sekarang. Dramanya ini semuanya akan ada ending di mana kata kuncinya becek ketite olo ketoro westo bakale kebuka kabeh sing kira-kira ora bener pangah kebuka ya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya, semoga senang dengan pembahasan sesuai dengan request teman-teman yang ada di rumah ya. Sehat berkah melimpah, ketemu lagi di next video. Apa yang mau dibahas, apakah pembahasannya soal yang disampaikan Crondol soal angin di Jawa Timur ini? Nah nanti kita bahas secara detail lagi ya, oke? Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua manfaat. Ingat, Mas Tulus hari Selasa bikin ngomong-ngomong. Teman-teman yang mau ikutan silahkan DM Mas Tulus. Untuk yang belum atau yang sudah mau ikut lagi, apa dilarang? Enggak, silahkan. Teman-teman mau sedekah sebanyak-banyaknya untuk kalian yang mau sedekah cari pahala dari Allah, saya perbolehkan. Tapi kalau bisa yang kemarin belum kebagian ikutan, biar sama-sama dapat berkahnya dari Allah ya. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah segera lunaskan hutangnya, amin. Yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah, amin. Untuk teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen bahagiakan keluarganya, amin. Semoga hajat-hajat jenengan segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Untuk yang sedang jual aset, rumah, kendaraan dan lain sebagainya semoga Allah izinkan segera terlaksana terjual, amin. Dan semoga Allah pilih teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman. Konti nduk. Weh, mesti gak omong-omongan ae wendol lambimu. Biar magrib iki lho. Senengane cangkem elek omongane aneh. Nah, jadi itu tak tendang karo cedak jadi karo wong tuwek ngedit. Iya. Ora kualat aku wong tuwek aku jare deh. Yang pitik kurang ajar. Wes ngono ya rek ya, matur nuwun ya. Sehat berkah melimpah, videonya akan tayang buat hari Jumat besok. Jadi hari Jumat hari yang baik buat sedekah. Jangan lupa sedekah. Mas Tulus pamit undur, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, semangat Jumat berkah. Jangan lupa sedekah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.